Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga negara tercinta Indonesia. Hari ini kita akan banyak mendengar ya Profesor Iris, seorang ahli ya, bahkan keahlian beliau sudah diakui bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia internasional. Prof. Iris Rengganis, ya, seorang ahli profesional yang kita tahu keahlian beliau, aduh susah saya sebutkan, saking banyaknya masalah dengan berhubungan kesehatan. Prof. Iris, saya ingin menanya ke Ibu karena sudah menjadi rahasia umum, Bu ya, apa itu pandemi COVID-19? Yang saya ingin tanyakan ke Profesor, jujur saja, sekarang ini melihat hasil ceramah Profesor dalam webinar kita, ya, sekarang sangat menurun, ya, sangat menurun drastis, ya. Mulai dari Agustus masuk ke September dan sekarang Oktober turunnya sangat drastis, ya. Karena ini masalah angka, lebih baik saya bacakan, ya, Prof ya. Pada 8 Agustus, dari 50 ribuan itu saya katakan tadi, turun menjadi 26.415. Setelah itu, sebulan kemudian, turun lagi. Ya, 8 September, kasusnya menjadi 6.731. Dan 8 Oktober ini, ya, menjadi 1.384. Bahkan, disinilah Prof yang saya ingin juga penjelasan dari Profesor, bukan 1.300-an lagi, ya, kita pernah sampai 600 lebih, ya, naik 700, 800, 700, 900, turun lagi ke 700. Bukankah ini Profesor, ya, berarti Indonesia sudah bisa dikatakan bebas COVID-19 dalam waktu dekat ini? Jadi sebetulnya ya, kalau kita lihat di sini ya, Bang Ruhut, keberhasilan menurunkan jumlah angka kasus baru COVID-19 di Indonesia itu sebenarnya perlu diapresiasi. Karena itu merupakan satu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Karena sekarang pemerintah menjalankan vaksinasi, akselerasi. Ya, menjalankan vaksinasi itu merupakan satu protokol kesehatan diterapkan terus dengan ketat. Dan jadi dua kombinasi ini, vaksinasi dan protokol kesehatan, ini merupakan hal yang amat penting. Tetapi kita aja nggak boleh membuat kita menjadi lengah. Karena orang-orang udah divaksin, wah saya udah divaksin, udah 2 kali, aman, punya kartu lindungi mandiri. Wah, itu nggak begitu juga. Karena vaksinasi perlindungannya tidak ada yang 100%. Nah, jadi apa artinya ini? Tergantung sistem imun seseorang membentuk antibodi saat kekebalan. Jadi ada yang bagus, ada yang tidak bagus, dan vaksinnya semuanya baru. Jadi kita juga belum tahu mana yang terbaik. Dan akhirnya kita melihat di sini protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Tetapi apakah itu cukup hanya protokol kesehatan dengan vaksinasi? Mungkin ada hal lain juga yang perlu kita telaah, yaitu sistem imun kita sendiri. Itu yang perlu kita lihat bahwa saat ini perlu dilanjutkan dengan upaya-upaya lainnya. Misalnya kita kebugaran tubuh ya, agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, kebugaran itu kan juga harus ditunjang oleh beberapa produk. Nah, produk-produk ini ada imunomodulator ya, dan probiotik, banyak sekali. Nah, sekarang yang mana nih yang kita mau ambil? Mungkin ini nih bahasannya nanti. Oh iya, terima kasih Profesor. Jadi Prof ya, Bu Iris, apa yang Ibu katakan itu memang sudah dapat saya katakan, ya inilah yang kita hadapi. Tapi penjelasan Ibu sangat tepat karena kita berterima kasih ya. Dari sekian kita sempat per hari positif tinggi, tapi pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden kita langsung menugaskan 2 Menko, Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk Jawa dan Bali, Pak Erlangga untuk di luar Jawa dan Bali. Saya lihat dengan PPKM inilah
seperti yang Ibu katakan tadi, bahkan kita tetap berpegang kepada protokol kesehatan, ya. Udah itu 5M itu, Ya, betul nggak Bu betul, ya? Betul. Seperti tadi Ibu katakan hasil webinar kita, untuk bisa kita selalu berdampingan dengan virus corona ini. Ini perlu saya katakan berdampingan, saya garis bawahi seperti judul kita di dalam webinar, karena seperti yang Ibu katakan tadi, ini kita masih panjang. Ya. Bu, kira-kira bagaimana Bu cara pencegahan hasil webinar kita? Katakanlah berkaitan dengan farmasi, obat-obat apa Bu yang cocok? Ya, sebetulnya kalau imunologi itu banyak sekali ya. Ada anjuran menambah sesuatu yang lain untuk meningkatkan imun sistem yang kita dikatakan itu imunomodulator. Itu memodulasi imun sistem. Nah, akhir-akhir ini saya membaca beberapa artikel dan tadi kita bicarakan di webinar itu ada Viradev ya, bagaimana bekerjanya untuk mencegah masuknya si corona tadi. Imunomodulasi itu akan lebih baik pencegahannya. Karena kita ingat bahwa virus ini dia akan hidup lama dan mungkin berdampingan nih sama-sama kita. Yang tadinya pandemik ini mungkin jadi endemik, sama-sama kayak flu, influenza. Jadi virusnya tiap tahun, tiap kali dia berubah-ubah. Karena memang sifat si virus RNA ini memang berubah-ubah untuk mempertahankan dirinya. Nah, sekarang kita juga harus mempertahankan diri kita. Si virus saja punya daya tahan untuk mempertahankan dengan mutasi. Nah, kita gimana? Nah, itu yang kita bicarakan tadi itu di webinar, bagaimana meningkatkan salah satu kebugaran dengan imunomodulasi, contohnya Viradev ya, yang baru-baru ini di Indonesia nih, baru akan launching nih. Apa tadi? Imunomodulator. Modulator. Yang tugasnya memodulasi sistem imun, mengatur, meregulasi. Ya. Jadi ini sifatnya agak berbeda imunomodulasi. Karena kalau memodulasi itu ada dua pengertian, ada yang meningkatkan namanya stimulator, ada yang meningkatkan namanya imunsupresif, ya imunsupresan. Nah, ini memodulasi justru dia ada sifat antiinflamasinya, antioksidan yang kuat, dan dia juga bisa dalam hal ini menghambat enzim-enzim yang melancarkan si virus masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Profesor, paling tidak mereka ini harus seiring sejalan. Semuanya seiring sejalan. Seiring sejalan ya. Jadi nggak bisa vaksinasi sendiri, protokol kesehatan sendiri, imunomodulasi sendiri nggak bisa. Tidak bisa ya. Nggak bisa. Digabung. Profesor, seperti yang dikatakan Profesor Iris tadi ya, sekian obat vitamin yang memang agar kita bisa berdampingan dengan virus corona ini. Hasil webinar kita tadi, kita tahu ada yaitu penemuan yang sangat baru mengenai obat yang kita kenal dengan Viradev. Biar semua masyarakat mengetahui, boleh nggak Ibu sedikit menerangkan hasil webinar ini, bagaimana sih Viradev ini Bu? Jadi Viradev itu sifatnya imunomodulasi ya, mengatur imun sistem, menjaga kebugaran dengan cara kerja sebagai antiinflamasi, anti radang, kemudian dia mempunyai sifat antioksidan yang kuat ya. Nah, itu sangat penting sekali, dan dia juga menghambat masuknya si virus corona ke dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu yang sangat unggulannya dari Viradev ini. Jadi sebelum jangan sampai orang itu sakit gitu ya. Itu yang penting. Nah, dengan adanya ini, tapi dia bukan obat, dia namanya imunomodulasi. Nah, bisa kapan dipakai? Dipakai bisa sebagai pencegahan, ya, jadi memperkuat sistem imun kita, tapi juga pada saat orang itu sudah sakit, bersifat penyembuhan. Nah, itu yang kita harapkan dengan Viradev ini. Nah, memang penelitian memang di luar, ya, di luar negeri, tapi kita juga ada rencana di Indonesia, kita lihat. Ya, kalau ini bagus hasilnya, wah ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa segera realisasi penelitian di Indonesia. Kenapa kita perlu Viradev? Ya. Semua alangkah indahnya kalau kita berawal melakukan pencegahan. Ya, betul sekali. Tapi semakin paripurnanya Viradev ini, selain pencegahan, tapi namanya apabila memang harus ada yang terkena,
dengan virus corona, Viradef ini juga bisa cepat mengatasi dari positif menjadi negatif. Ya, betul itu sekali. ya Bu ya. Betul sekali. Nah itu harapannya Pak. Jadi memang kalau kita lihat ini selain yang tadi disebutkan, dia juga untuk kebugaran tubuh diperlukan energi ya tentunya. Nah Viradef ini prosesnya juga dia membantu supaya energi itu berubah ya, jadi dari kerusakan sel termasuk mitokondria ya, kemudian ada ATP yang untuk mengubah tenaga. Nah itu juga Viradef bekerja di situ juga. Jadi selain sebagai antioksidan, antiinflamasi, dia juga menghasilkan satu tenaga. Nah ini tenaga energi, yang dimaksud sini energi ya. Nah yang terbukti dengan peningkatan kekuatan otot dan massa otot. Nah ini yang sudah dilakukan di luar. Nah kita juga di Indonesia kita mau melakukan hal ini supaya betul-betul terbukti bahwa memang demikian adanya. Jadi kita nggak cuma dengar baca jurnal atau penelitian di luar, tapi di Indonesia kita akan lakukan juga. Nah mudah-mudahan ini cepat realisasi nih tahun depan bisa dilakukan di Indonesia. Profesor Iris, Viradef ini kira-kira bagaimana Profesor biar betul-betul kita tidak salah kaprah ya? Untuk kita menggunakan Viradef ini sebaik-baiknya untuk tubuh kita ya, dimana walaupun imun kita sudah kuat tapi biar semakin lebih paripurna lagi. Ya betul. Jadi Viradef ini memang dosisnya tertentu. Jadi 1 sampai 2 kali per hari, tiap kali bisa 1 tablet, bisa 2 kapsul ya, bentuknya kapsul. Jadi misalnya 2 kali 2 kapsul misalnya. Itu untuk awal saya kira itu bagus sekali ya. Sekarang mereka di bioteknya sendiri sudah melakukan hal itu. Saya dengar tadi pagi bincang-bincang karyawannya semua dikasih itu. Itu luar biasa sekali ya. Udah vaksin, udah protokol kesehatan yang ketat di kantornya, ditambah lagi dengan imunomodulator yang betul-betul dianggap bahwa itu sesuatu yang baru ya. Jadi terobosan baru. Ya mudah-mudahan kita boleh kebagian nih. Jadi masyarakat yang saya hormati, Viradef yang dikatakan tadi oleh Profesor, ya kita tahu penggunaan dosisnya. Dan benar sekali apa yang dikatakan Profesor, semua karyawan yang bekerja di biotek ini selalu diberi vitamin Viradex ini. Bahkan saya dengan owner sudah lama berteman, berkenalan. Keluarga beliau, kawan-kawan beliau, selama ini juga sudah beliau sampaikan. Ya, inilah Viradef, bagaimana untuk pencegahan. Biar badan kita, ya, imun kita, kekebalan kita yang sudah baik ini benar-benar semakin terjaga dengan Viradef. Terima kasih Bu, ya, Ibu Sama. Profesor kita, Ibu Iris, ya. Karena itu kesimpulan saya memang Viradef ini sama dengan kesimpulan semua yang setelah mendengar ini. Sangat membantu kita, membantu kebugaran tubuh kita, menghindari infeksi, mengatasi peradangan, dan menjaga kebugaran tubuh kita. Karena itu Viradef sudah tidak asing lagi bagi kita semua, produk daripada Biotek Indonesia, Biotek Farmasi Indonesia, Beyond Ordinary. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih Profesor Iris. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.